Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai multi area OSPF. Di pembahasan video ini kita akan membahas konfigurasi bagaimana kita terapkan multi area OSPF itu, bagaimana nanti dengan adanya multi area OSPF itu bisa mereduce atau meminimalisir yang secara teoretikalnya untuk membagi area sehingga bisa meminimalisir sumber daya dari perangkat-perangkat router tersebut ya, dari CPU, RAM, dan lain sebagainya, yang mengakomodir nanti macam-macam dari eh, operasionalnya router ketika kita terapkan OSPF. Salah satunya short purpose-nya sebagai algoritmanya, kemudian nanti bagaimana nanti LSA yang saling berkirim antara masing-masing router yang terhubung setiap waktu ya, bagaimana agar network itu tetap convergen ya, tetap terkoneksi. Nah, sebelum ke lab praktikumnya kita akan sedikit overview ya. Jadi nanti topological kita seperti ini. Ada 3 area. Pertama area 29, area 0, dan area 49. Di mana nanti area 29 ini akan terhubung ke area 0, begitu juga area 49 akan terhubung ke area 0. Nah, di sini saya mempresentasikan di router 1 ada 3 network yang terhubung juga dengan network address seperti ini ya. Ada 172.19.1, 1124, 172.19 titik ini ya, titik saya tulis saja ya biar ini saya pakai. Ini ada 19.2, 19.1, 19.3. Nah, ini terhubung ke router 1 terhubung ke router 2 dan router 1 terhubung ke router 3. Itu menggunakan nanti prefix address-nya ini ya 10.1.9 dan 10.1 ini 19 ya. Nah, kemudian peer-nya antara router 2 ke router 4 yang ada di area 0 ya. Ini IP peer-nya 10.10.1, 10.10, 19/30 ya. Kemudian saya representasikan juga di area per 9, ini router 5 ini router 4 tertulis. Nah, ada network address atau jaringan LAN-nya ya. 10.127.9, 10.127.10 dan 10.127.11 ya. Nah, sebelum kita terapkan, nah di sini kita akan sebelumnya kita untuk praktikumnya kita di packet tracer ya. Tapi untuk multi area OSPF ini supaya support kita akan menerapkannya di GNS3. Jadi sebelum kita lab, jadi teman-teman bisa install terlebih dahulu GNS3-nya, bisa diunduh di halaman resmi GNS3 ya. Di sini bisa kita unduh gratis dan kita gunakan untuk penerapan routing protokol OSPF ini. Jadi sedikit perbedaannya ya, ada perbedaannya. Jadi kalau packet tracer itu berupa simulator, tapi kalau GNS3 ini dia berupa emulator. Jadi persis dengan perangkat aslinya, brand aslinya kalau emulator ini berupa apa namanya emulator si Cisco ini kita bisa terapkan di GNS3. Nah, kita bisa terapkan juga GNS3 itu di virtual machine. Jadi kita install terlebih dahulu misalnya virtual machine di laptop atau di PC kita ya untuk apa namanya? Untuk menerapkan GNS3 ini bisa firmware, bisa virtual box gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ke laman resmi GNS3, kemudian kita download free ya. Kita bisa download yang free. Nah, kemudian setelah kita download, kita install, nanti tahapan installnya tinggal di next saja ya. Dan, kalau kita jalankan di lokal komputer ya, tapi kalau kita jalankan di virtual mesin seperti virtual box atau firmware itu tahapannya berbeda lagi. Tapi nanti kalau di lokal komputer kita tinggal free download, kemudian sudah terdownload ya, kita install. Nah, ketepatan saya sudah install di sini, saya akan jalankan.
Nah, setelah Genistry ini di lokal komputer kita jalankan, untuk menerapkan CSVP ini kita butuh iOS-nya, iOS-nya atau sistem operasinya si router Cisco. Nah, di sini juga saya sudah unggah untuk iOS-nya. Nanti kalau ada yang mau mencoba atau tidak dapat iOS-nya bisa di request ke saya ya. Jadi pertama sekali saya buat project misalnya lab multi area OSPF ya. Saya buat untuk projectnya, saya buat tambahan seperti ini. Di sini saya sudah ada upload untuk iOS-nya. iOS ini bisa ekstensinya bin atau image ya, bisa kita unggah nanti ke menu preference ya, kemudian di iOS router, kemudian nanti saya contohkan ya, misalnya di sini saya pilih preference, kemudian saya pilih sebentar, saya pilih di sini pilihnya ya iOS router, kemudian di sini bisa di new ya, di sini run this iOS router on my local, kita pilih lokal kalau kita tidak menggunakan virtual machine ya, kemudian next, kemudian karena kita menguploadnya yang baru kita pilih new, kemudian kita browse ya, saya sudah ada di download kemarin saya simpan di sini ya, ini saya bentuknya bin ekstensinya ya, kemudian bisa kita next nanti next dan selesai nanti kita tinggal apply dan oke ya, nanti di sini sudah ada. Tahu saya contohkan, saya delete terlebih dahulu ya, situ sudah saya delete, kemudian saya new, kemudian run this iOS router on my local computer, kemudian saya new image, kemudian saya browse ya, di folder download, kemudian saya open, kemudian select to decompress karena dia formatnya ekstensinya bin, dia di decompress terlebih dahulu ya, tapi kalau ekstensinya image dia tidak perlu di decompress ya. Kemudian next lagi ya, kemudian di sini name-nya bisa kita tentukan, bisa kita tentukan opsional di sini ya, bisa kita buat 1200, ini C-nya saya ganti besar. Nah, sasis ini sorry, kita next terlebih dahulu, ini default RAM-nya biarkan default, kemudian saya next lagi. Nah, ini pemilihan slot interface-nya ya, di sini saya pilih semua ya, nanti memang dibutuhkan. Ini yang interface gigabit Ethernet, 6 interface yang gigabit Ethernet, saya next. Ya, kemudian idle PC ini kita temukan saja nanti biar lebih normal ketika kita jalankan si chemistry-nya. Kita tunggu beberapa waktu. Jadi ini rekomendasi untuk idle PC-nya. Jadi idle PC ini yang dimaksud nanti ketika kita start atau kita running router-router ini di PC kita atau laptop kita berjalan normal ya, karena nanti nih untuk kapasitas sumber daya CPU, memori PC kita itu akan terbebani dengan emulator Genistry. Nah, di sini sudah ditemukan yang stable untuk iOS image ya, kita tinggal oke, kemudian kita finish ya. Nah, di sini sudah ada. Kemudian saya play dan oke. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita berdasarkan di PPT, penjelasan sebelumnya ya. Di PPT ini untuk topologikalnya akan kita setup seperti ini ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Jadi ada 3 area yang akan kita terapkan untuk konfigurasi multi area OSPF-nya. Saya tambahkan di sini terlebih dahulu untuk router 1 ya, kemudian di sini untuk router 2 ya. Kemudian nanti di sini untuk router 3 ya. Kemudian di sini nanti untuk router 4, di sini router 5 dan di sini router 6. Nanti kita sekaligus kita rapikan saja ya. Di sini, kemudian di sini
biar rapi. Nah, kemudian setelah itu bisa kita koneksikan menggunakan kabelnya. Ya, di sini kabelnya. Kemudian di sini kita kasihkan untuk gig 01, 10, ini 10 sesuai topologi ini ya. Ini sebentar ya. Kemudian topologi ini maksud saya di sini sudah saya lokasikan gig 10 untuk rotor 2 gig 10 juga untuk rotor ketiganya gig, karena 10 sudah dipakai untuk rotor 1 ke arah rotor 2 kita menggunakan gig 2/0. Di sini 2/0, di sini 1/0 ya. Kemudian di sini nanti yang 2, kemudian di sini yang 1 ya. Kemudian di sini yang 2, di sini yang 1 ya. Kemudian nanti di sini 2, di sini 1 ya. Kemudian di sini 2, di sini 2, dan di sini 2 ya. Seperti topologi ini 2, ini 1, ini 2 ya, sesuai ya. Kemudian sebentar saya rapikan, lihat rapi. Nah, selanjutnya untuk workstation atau LAN atau yang merepresentasikan nantinya untuk router 1. Jadi ada network di router 1 ini ya. Jadi bisa kita pilih switch-nya ya, switch-nya atau switch ini bisa kita pilih. Ini nanti untuk switch 1 ya. Di sini kita bisa ubah supaya lebih ringkas namanya. Kemudian nanti untuk switch 2 ya. Kita bisa ringkas namanya switch 2. Kemudian switch 3 ya. Switch 3. Kemudian saya koneksikan. Ini yang pertama switch 1 saya lokasikan 30 di sini ya. Kemudian ini switch 2 40 ya. Kemudian switch 3-nya ini 5 ya. Sebentar saya tambahkan, kemudian kita tambahkan PC ya. Tambahkan PC untuk switch 1, untuk switch 2 ya, untuk switch 3. Sekalian saya koneksikan terlebih dahulu. Ini 1, nanti kita rapikan ya. Ini untuk switch 2 PC-nya. Ini untuk switch 3. Nah, kemudian untuk workstation atau LAN di ini kita hidupkan dulu ya. Kemudian ya untuk workstation di router 6 untuk area ini nanti area 49 kita ini dulu ya, kita tambahkan untuk networknya di sini saya tambahkan ini untuk router 6 ini ada switch 1 ya. Ini switch 1, switch 2-nya ya, switch 2. Kemudian switch 3. Di sini ya saya tambahkan. Kemudian saya koneksikan ya, saya koneksikan ya, switch 6. Kemudian saya tambahkan PC 4, sini PC 5 ya, sini PC 6. Saya koneksikan lagi ke PC 4, kemudian PC 5,
kemudian ke PC 6. Saya rapikan terlebih dahulu ya. Opsi dari kekeliruan, PC-nya di sini semua. Bentar ya, saya hapus dulu. Ini hapus, ini saya hapus. Untuk PC 4 ya. Kemudian untuk PC 5, ini untuk PC 6. Saya tambahkan terlebih dahulu masing-masing PC dan konektivitasnya ya. Ntar saya rapikan terlebih dahulu. Ya. Nah, seperti ini untuk topologikalnya tadi ya. Sudah kita set untuk router, switch, dan PC. Dan kita alokasikan untuk masing-masing router, switch, dan router dan PC-nya untuk lokasi IP address-nya ya. Nah, di sini tadi ya, untuk di router 1 itu koneksi ke sini 10.1 tadi 1.0/30 ya. Kemudian di sini tadi 10.1.19.0/30 ya. Untuk IP address ini opsional ya, kita pakai private, bisa kita pakai range di kelas A, B, atau C ya. Kemudian untuk switch 1 ini tadi IP-nya 172.19.1.0/24 ya. Ini lokasinya, kemudian ini 2.0 untuk PC ini ya. Untuk station di switch 2 ini untuk switch 3 ya. Kemudian untuk konektivitas dari sini ke sini tadi IP-nya 10.1.0/30 ya. Kemudian untuk router 3 ke router 5 10.10.19.0/30. Coba saya pastikan ya. 10.10.19, 10.10.1 ya. Nah, kemudian ke sini tadi 192.168 19.0/30 ya, dari sini. Kemudian dari router 5 ke router 6 itu 17.0 ya, di sini, ini di sini. Nah, selanjutnya supaya lebih rapi ya, saya alokasi, ini ada kekurangan tadi untuk IP di sini 10.127 nya. Di LAN atau workstation router 6 10.127.9.0/24 ya. Ini untuk alokasi ini, kemudian 10 untuk alokasi di sini ya. Kemudian ini 11 untuk switch 6 ya. Kemudian supaya lebih rapi saya tambahkan penandanya ya. Tadi ini untuk ini ya. Ini sampai di sini biar kelihatan nanti border routernya. Kemudian di sini kemudian ini di sini supaya lebih menarik bisa kita ini ya, bisa kita rubah warnanya, kita bisa rubah warnanya. Misalnya ini di sini warna ini ya, sorry, warna putih. Kemudian ini di sini terlalu terang ya, di sini warna
terlalu terang. Sebentar ya, saya pilih warna yang pas, tidak ada warna yang agak redup. Coba ini, coba kita pilih warna ini saja ya. Nah, seperti ini ya. Ini pun warnanya terlalu ya. Nah, sebentar ya, ini laptop saya seperti ini kurang. Terlanjutkan lagi ya, sudah selesai untuk tahap ini. Konfigurasi untuk topologikalnya di Genestry. Dari kita validasi ya, kita validasi terlebih dahulu. Ini kita tambahkan ini tadi area 29 ya, kemudian kita besarkan saja ya, 18. Oke, warnanya kita play oke ya. Kemudian ini area 0 dan area 49. Area 0 colornya tadi ini oke, kemudian tadi ukurannya 18. Kemudian ini area 49 ya. Ini 18. Kemudian oke. Nah, sudah ya. Kemudian kita running. Kita bisa klik ini tanda di besar ini, tanda panah ke kanan ini. Kita start ya. Yes. Kita tunggu beberapa waktu sampai semuanya running untuk router, switch, dan PC-nya. Nah, kemudian kita bisa set satu persatu. Jadi ini tadi yang mengarah, kita bisa lihat interface-nya ya. Kita bisa lihat interface-nya. Kemudian di sini kita klik kanan, kemudian konsol. Ini router 1 ya. Ini router 1. Ini bisa kita, ini seperti router sebenarnya ya. Kita open konsolnya. Nah, ini kita konfigurasi satu persatu. Saya konfigurasi terlebih dahulu dari router 1 di gig 10 ini ke router 2. Kemudian dari router 1 gig 0, gig 2/0 ke router 3 di gig 1/0 ya. Konfigur terminal tadi di interface gig 1/0. Saya mau shutdown terlebih dahulu, kemudian tadi IP address-nya 9.1 ya. Di sini 11, di sini 9. Ini saya revisi dulu ya. Ini tadi 9 harusnya. Di sini 19 ya.
19, kemudian suplai masnya tadi 130, 252 ya. Kemudian ke interface gig 2/0 ya, yang ke arah router 3 di sini tadi ya, yang ke arah router 3. Saya mau shutdown terlebih dahulu, kemudian IP address 10.1.19.1.255.255.252 ya. Kemudian workstation-nya, dalamnya ya, switch 1, switch 2, dan switch 3 ya, switch 2 dan switch 3 ya. Switch 3. Nah, interface tadi gig switch 1 tadi gig 3/0 untuk IP address-nya tadi 172.19.1.1. Jadi di satu semua nanti saya lokasikan. Kemudian saya mau shutdown. Kemudian interface gig 4/0 ya, kemudian IP address-nya 172.19.2.1 55 ini /24 tadi ya, saya mau shutdown. Kemudian interface gig 5/0 saya mau shutdown. IP address 172.19 ya titik 3.1 ini 255. Sudah di-shutdown tadi. Oh, sudah di-shutdown. Nah, kemudian untuk PC-nya, kalau PC-nya lebih simple ya. Kita PC 1 klik kanan, kemudian konsol, kemudian kita pilih PC 1. PC 1 itu IP-nya kita lokasikan IP 172.19.1.10 ya. Kemudian ini /24 ya. Dan gateway-nya 172.19.1.1 tadi ya. Sebentar ada checking for duplicate address ya. Nah, sudah sukses, kita verify bisa ya 172.19.1.1. Oops. Nah, sudah reachable ya di router tadi nih titik satunya ya. Ini kita close saja betul, banyak kan nanti tab-nya. Nah, untuk di router 2, di PC 2, klik kanan konsol. Nah, kita set IP-nya juga ya, kita set IP-nya PC 2 IP 172.19.2.10/24 gateway-nya. Tadi yang ada di router ya 172.19.2.1, kita checking for duplicate address. Kemudian kita verify ya 172.19.2.1 sudah dicabut juga ya. Kemudian di PC 3 itu klik kanan konsol ya. Kemudian kita ketik IP 172.19.3.10/24 gateway-nya 172.19.3.1. kita tunggu. Kemudian kita verify ya, sudah sukses 172.19.3.1 di router tadi sukses ya. Nah, kemudian ini selanjutnya kita set interface di router 2 ya, yang mengarah ke router 1 dan dari router 2 yang mengarah ke router 4. Nah, di sini saya klik kanan, kemudian konsol. Ya, saya enter configure terminal tadi interface gig 1/0 mau shutdown IP address tadi 10.1.9.2 ini ya, tadi titik 1 di router 1 ini 252. Coba saya verify ya apakah bisa. Ping 10.1.9.2 ya, titik 1 tadi di router satunya. Oke ya. Nah, kalau di router ini bisa kita ping panjang menggunakan repeat ya. Bisa kita ping misalnya sampai 50 gitu. Di paket tracer kan tidak bisa kita ping panjang seperti
Nah, kemudian yang ke router ini, yang ke router 4, kemudian kita configure terminal, interface gig 2/0, kemudian IP address-nya tadi ya 10.10.1. Nah, nanti di sini nanti titik satunya, kemudian di sini titik duanya gitu ya. Di sini titik duanya, sebelah sini maksud saya di interface ini. Tapi kalau di topologi kali ini saya lokasikannya dua di sini, dua sebelah sini, satu untuk di sini ya. Jadi di sini 252 ya, 130 saya mau shutdown ya. Coba saya verify terlebih dahulu. Ping ini yang ke arah, oh di sana belum ada ya, di router 4 belum ada IP-nya. Nah, kemudian setelah itu saya ke router 3 ya, saya klik kanan konsol, configure terminal di interface ini ya, x1/0, x1/0 IP address-nya tadi 10.1.19.2.1-nya tadi di router 1, ini /30 jadi 252. Saya mau shutdown, kemudian yang ke arah router ini, ke arah router 5, interface gig 2/0 ya, mau shutdown, IP address 192.168 ya tadi, jadi dulu 168. Di sini saya lokasikan dia dua ya, nanti satunya di router 6. 17.2, 17/30, 52 enter, tadi sudah masukkan ya. Saya exit, saya copy, running, start up configuration, saya save. Juga router 2 ya, copy, running, start up config, running, start up config ya. Kemudian saya ke router 4, saya ke router 4 ya. Kemudian configure terminal, ini interface-nya dia di gig 1/0, ini 1/0 ya. Ya, di sini 1/0, ini 1/0. Gig 1/0, interface gig 1/0, IP address tadi 10.10.1.2. Sorry, titik 1 di sini ya. Di sini titik 1, subnet masknya 252. Saya mau shutdown, kemudian kita verifikasi lagi. Ping 10 titik 2 ya. Nah, sudah ya. Ini tadi yang di router 2 ya. Kemudian yang ke arah ini di router 4. Saya sekarang di router 4 di sini. Nah, di gig 2/0 yang ke arah router 6 ya. IP-nya 192.168.19.0/30 ya. Configure terminal interface di 2/0 mau shutdown ya. IP address 192.168.19.2. Ini /30 juga ya. Kemudian exit, copy, running, saya save ya. Nah, sekarang saya ke router 5, router 4 sudah, router 5, konsol ya. Configure terminal interface gig router 5. Salah, saya keliru tadi. Ini 10.10.19 yang gig di router 3. Di router 3 di gig 02 di router 3 ya. Tadi sekarang interface gig 1/0.
Oh, ini udah benar. Kemudian yang dua, nah ini yang dua ini maksud saya. Yang dua ini harusnya 10, 10, 19 ya. Configure terminal interface ini tadi di dua ya. Saya hapus dulu. Kemudian saya set IP address 10, 10, 19. Jadi kalau di sini ini ya titik 2, berarti di sini titik 1 ya. 255, 255, 252. Kemudian di router 5-nya, router 5 gig ini ya, gig 1/0 IP address-nya tadi 10, 10, 10, 19 titik tadi 1 ya di sini. Itu 2, 255, 255, 255, 252. Shutdown, saya verif ya, kita dulu, make sure. Ping, titik 2 ya. Nah, ini sebentar ya. Kali ini saya di router 5. Di router 5 itu gig satunya soran, saya panjang saja ya. Gig satunya 10, 10, 19. Nah, di router 3 itu yang duanya, router 3 duanya 10, 10, 19. Di router 5 10, 10, 1. Nah, di router 3 sorannya duanya 10, 10, 19. Itu kenapa? Ini sudah benar. Ini di 2, ini di 1. Sudah benar, kenapa tidak disable deh. Ini tadi, sorry. Ini tadi titik, oh, ini titik 2. Untuk duplikat IP-nya ya, configure interface. Ya, saya hapus dulu. Kemudian saya create lagi ya. Ini tadi titik 2 ya di sini. Nah, kemudian saya verify ini titik 2-nya ya. Nah, kemudian titik 1 yang di router 5 tadi. Nah, sudah ya, sudah reachable. Nah, kemudian saya ke router 6. Router 6 ini, konsol. Kemudian enter configure terminal interface yang gig 1/0 ya. IP address-nya tadi 192.168.19.1 255, 252, exit. Oh, shutdown. Itu yang ke arah router itu tadi ya 4. Nah, ini yang ke arah router 5. Interface gig 2/0 IP address-nya tadi yang 192, 192.168.17.1 ya. No shutdown. Nah, coba saya verif ya. Tadi titik 2 di sebelahnya, di router 5. Nah, ini pun tidak mau dia. Ini titik 2 ya. Ini titik 1. Ini titik 4. Ini 3. Sebentar ya. Yang 17 tadi nih. Oops. Di sini belum sepertinya di router 5. Router 5 ya ke arah ini DG2/0 ya. Kita bisa lihat, nah belum
Saya set interface gig 2/0 atau shutdown IP address 192.168.17.2 ya. Sekarang saya verif ping 192.168.17.1 ya di router 6. Nah, supaya di router 6 tadi dia bilang ya. Kemudian untuk workstation atau LAN-nya konfigur terminal interface gig 3/0 dan IP address-nya tadi 10.127 di 9.1.255.255.0 ya. Mau shutdown, kemudian interface gig 4/0 IP address 10.127.10.1 ini /24 juga. Saya mau shutdown, kemudian interface gig 5/0 kemudian IP address 10.127.11.1 ini /24 juga ya. Kemudian mau shutdown, running startup config copy running startup config copy running startup config ya. Sini sudah kita set, tinggal kita set PC-nya untuk di area per 9 ya. PC ini kita set terlebih dahulu, ini PC 4 ya. Biar kelihatan rapi ya. PC 4 di kanan konsol. Oops. Sifatnya kenapa ini? PC 4 konsol. Disconnect post reset. Udah kita baikkan aja PC 4-nya, coba kita tes PC 5. Sama ya? Oh enggak, PC 5 bisa. IP 10.127.10.10 ya, /24 gateway-nya. Gateway-nya .1 ya, yang di router tadi 1. Nah, kita bisa verif ya. Ping .1 yang di router sudah di play ya. Kemudian di PC 6 ditambahkan juga IP address-nya. IP 10.127.11.10/24 gateway tadi .1 dia ya, .1. Kemudian kita bisa verif ya. Ping sudah reachable ya untuk pos PC 6-nya. Nah, kemudian untuk tahapan konfigurasi ini sudah selesai ya, sudah convergen antara area ya, antara area saja belum. Jadi kalau ping dari PC ini ke PC di sini ya, PC 6 ini tadi PC di sini kan ini ya, ke PC 6 contohnya kita ping itu pasti belum bisa ya. Contohnya PC 6 tadi 10.127.11.10 ya. Nah, ini belum bisa ya, destination as reachable ya, destination as reachable. Nah, kita akan setting multi area OSPF ya. Untuk konfigurasi paket DNS3 ya,
dan konfigurasi masing-masing untuk PC, IP peer antar router sudah selesai. Kita akan lanjutkan untuk konfigurasi multi areanya. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.